Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopri Arsal Ramadan dengan NIM B1B1222098. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai siklus pengelolaan keuangan desa dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dosen pengampu Bapak Alpa Briansyah, SIP MIP. Di sini saya akan menjelaskan mengenal siklus pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan anggaran desa dapat dikelola secara efektif dan transparan. Mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang siklus ini. Yang pertama ada perencanaan keuangan desa, yaitu identifikasi kebutuhan, menentukan kebutuhan prioritas masyarakat desa sebagai dasar pengalokasian anggaran. Selanjutnya ada pembuatan rancangan anggaran. Perhitungan anggaran berdasarkan kebutuhan dan alokasi yang ditetapkan dengan pembutuhan program prioritas. Selanjutnya ada pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang terakhir ada pencatatan dan pelaporan anggaran. Pencatatan pembelian dan pengeluaran keuangan desa serta pelaporan penyelenggaraan keuangan. Selanjutnya ada pelaksanaan keuangan desa. Yang pertama, pelaksanaan pembangunan. Pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan sarana umum lainnya sesuai dengan program prioritas. Yang kedua, pengembangan usaha ekonomi desa. Pembinaan usaha ekonomi desa dengan kegiatan seperti pelatihan dan peningkatan produksi. Yang ketiga ada pembinaan kesejahteraan sosial. Program kegiatan kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat desa. Yang selanjutnya ada penata usahaan keuangan desa. Yang pertama ada administrasi keuangan, administrasi pencatatan keuangan, dan administrasi pajak untuk peningkatan sumber daya desa. Yang kedua ada sistem aplikasi keuangan. Sistem aplikasi keuangan berbasis teknologi informasi untuk memudahkan monitoring dan pelaporan keuangan desa. Yang selanjutnya ada penerapan standar akuntansi. Penyiapan laporan keuangan dengan mengacu pada standar akuntansi dan guna memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan desa. Dan yang selanjutnya ada pemeriksaan keuangan desa. Yang pertama ada kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Memastikan semua proses pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku. Yang kedua ada verifikasi dan validasi. Proses verifikasi dan validasi terhadap dokumen keuangan desa sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Yang ketiga ada inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan program yang telah diusulkan dalam anggaran desa. Selanjutnya ada pertanggungjawaban
keuangan desa. Yang pertama ada penyusunan laporan. Penyusunan laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu yang berisi pertanggungjawaban, kegiatan, dan rencana untuk tahun berikutnya. Yang kedua, ada publikasi laporan. Publikasi laporan secara transparan dan akuntabel agar semua masyarakat desa dapat mengetahui proses pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, pelaporan kepada pemerintahan. Pelaporan keuangan kepada pemerintah setempat sebagai bukti kinerja dan sebagai bahan evaluasi kebijakan di masa depan. Selanjutnya, peran masyarakat dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan, penjaminan, dan partisipasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan desa. Peran masyarakat dalam pengelolaan desa seperti pengawasan ketika ada pembangunan, seperti membuat got, membuat jalan setapak atau jalan cor di lorong-lorong kecil di desa. Itu sangat penting agar masyarakat tahu cara kerja kepala desa itu seperti apa dan pengelolaan keuangannya seperti apa, agar tidak timbul fitnah-fitnah yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada yang pertama ada pendapatan desa. A. Pendapatan asli desa Rp 410 juta. B. Ada transfer Rp 1.666 juta. C. Pendapatan lain-lain Rp 12.955.000. Dan jumlah pendapatan desa Rp 2.090 juta. Yang kedua ada belanja desa. Yang A. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu Rp819.633.000. Yang B. Bidang pembangunan desa, yaitu Rp968.737.000. Yang C. Bidang pembangunan desa Rp 900.068.737 juta. C. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa Rp 153.445.000. D. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, yaitu Rp127.049.000. Belanja tidak terduga Rp0. Jumlah belanja desa Rp2.068 juta. Surplus atau defisit Rp21 juta. Dan yang ketiga ada pembiayaan desa. Yang A. Penerimaan pembiayaan Rp49.600. Yang B. Pengeluaran pembiayaan Rp0. Selisih pembiayaan A dan B Rp49.600. Sisa lebih perhitungan anggaran Rp70.735.538. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu siklus pengelolaan keuangan desa adalah
kelompok proses yang saling terkait untuk pengelolaan dan penggunaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.